Halo Scorpio, kembali lagi dengan saya Kevin, Early Theory Tarot, peramal dari Early Theory. Selamat datang, nama saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita bakal ngecek energi kalian ya. Kita bakal update energi kalian, apa yang perlu kalian ketahui, apa yang perlu kalian antisipasi mengenai hidup kalian dalam waktu terdekat ini. Oke, jadi ya ini ramalan berlaku untuk kalian yang sun sign-nya atau moon sign-nya atau rising sign-nya itu berada di zodiak Scorpio ya. Jadi ya ikutin aja sesuai dengan acuannya kalian. Ya ada orang yang biasa itu acuannya ya udah simple aja. Pokoknya kalau zodiak gue Scorpio ya udah gue ikutin aja. Gue cari yang ramalan sesuai dengan Scorpio, dan balik lagi gue pasti akan upload ke 12 zodiak ya energi check up-nya. Cuman ya ini saran dari gue ya. Kalau misalnya kayak kalian itu sering mencari ramalan dari YouTube, misalnya dari kreator seperti gue di Early Theory dan juga di kreator peramal yang lain, gue sarankan ya ketahui big three-nya kalian ya, ketahui 3 posisi terbesar dari astrologi kalian, yaitu Sun, dan Moon, dan Rising ya. Posisi matahari yaitu yang biasa lu ketahui sebagai zodiak lu, misalnya kayak kalau gue Scorpio, oh itu Sun sign-nya gue, itu posisi matahari gue di Scorpio. Dan Moon sign kalian perlu ketahui juga zodiaknya apa, karena biasanya bisa saja berbeda. Rising sign kalian juga bisa berbeda. Ya contoh kayak gue, Sun gue di Scorpio, Moon gue itu di Virgo, Rising gue itu di Aries. Jadi biasanya kalau gue mau mencari pesan alam semesta lewat video ramalan di YouTube, gua bakal buka 3 video yang berbeda untuk mendapatkan 3 pesan yang berbeda, dan harapannya supaya bisa mendapatkan pesan yang lebih lengkap dari alam semesta. Jadi gua bakal cari nih ramalan yang diperuntukkan untuk Scorpio karena Sun gua atau zodiak gua di Scorpio, dan gue juga bakal buka ramalan yang tentang Virgo karena Moon gua itu di Virgo, dan gue juga bakal buka ramalan tentang Aries karena Rising gua di Aries, dan gua bakal cocokin nih dari ketiga pesan ini apakah tiga-tiganya bisa gua terapkan ke dalam hidup gua di saat itu juga ya. Menurut gue itu adalah metode yang paling efektif sih ketika kalian ya mendengarkan atau menggunakan ramalan-ramalan yang berbasis YouTube seperti ini yang kita sebut sebagai general reading. Oke, but anyway, mari kita lanjut ya. Jangan lupa like and subscribe channel kami Early Theory. Sebentar lagi kita udah mencapai 1000 subscriber. Ya memang ini adalah permulaan yang cukup sederhana ya, tapi kalau gue bilang ya semua hal itu dimulai dari sesuatu yang sederhana ya, dan Early Theory dulunya di Instagram juga dimulai dari sesuatu yang sederhana. Jadi gue harapan gue besar bahwa platform kita di YouTube ini bisa menjadi lebih besar ya, amin. Jadi mari kita mulai. Di sini gue bakal pakai 3 deck yang berbeda ya, 2 tarot deck dan 1 kartu oracle. Jadi tarot deck yang gue bakal gunakan ini Japaritze Tarot, ini deck yang pertama, dan deck yang kedua tarot juga ini adalah Tarot of the Mystical Dream. Oke, dan oracle card gue bakal pakai deck dari Alchemy ya, Alchemy Oracle di sini. Oke, ini kartunya. Contoh-contoh gambar di belakangnya. Alright, mari kita mulai ya. Untuk para Scorpio, apa yang perlu kalian ketahui ya mengenai energi update dari alam semesta untuk kalian sekarang? Gue bakal tarik 1 pesan oracle dulu untuk kalian. Very interesting, mystery ya, dark matter. Gue kasih lihat dulu ke kalian. Oke, so ada banyak surprise nih, ada banyak kejutan nih dalam hidup kalian. Jadi ya, moto yang menurut gue tuh paling cocok ya dari kartu ini adalah expect the unexpected. Harapkan sesuatu yang tidak harapkan sesuatu yang di luar dugaan ya. Jadi kita bilang jangan takut sama sesuatu yang tidak terduga ya, karena yang namanya hidup itu pasti dinamis, yang namanya hidup itu pasti penuh kejutan. Jangan setiap kejutan yang terjadi dalam hidup kita membuat kita jadinya takut akan masa depan. Karena apa gunanya kita menunggu masa depan kalau misalnya ya udah masa depannya itu-itu aja, nggak ada sesuatu yang menggugah hati, nggak ada sesuatu yang mengejutkan kita ya. Mau itu kejutannya itu kejutan yang negatif ataupun positif ya, belajar untuk menerima dengan hati terbuka. Karena itulah satu-satunya cara untuk kayak kita bisa bergerak maju dalam hidup kita. Itulah satu-satunya cara untuk kayak kita bisa memperkaya hidup kita dengan begitu banyak pengalaman dan kebahagiaan dan rezeki yang berhubungan dengan edukasi, wawasan, dan sebagainya. Ya, jangan takut sama surprise. Jangan takut sama sesuatu yang tidak terduga para Scorpio. Oke, gue bakal tarik 3 kartu tarot di sini untuk mengetahui kondisi kalian sekarang gimana, apa yang perlu diantisipasi, apa yang perlu difokuskan ya. Di sini ada kartu Eight of Cups. Oke, lepaskan kontrol kalian terhadap hidup kalian. Hidup itu tidak perlu sempurna. Ya, hidup itu tidak perlu sempurna. Maksudnya gimana? Hidup itu tidak perlu semuanya bergerak sesuai dengan rencana lu. Kalau misalnya kayak hari ini gue bilang jam 12 lewat 5 menit gue udah harus tidur, mati-matian harus tidur. Kalau misalnya kayak nggak terjadi gue bakal kecewa, ya lu bakal sering kecewa. Kalau misalnya kayak semua rencana lu tuh saking kokohnya, ya tidak fleksibel sama sekali. Jadinya setiap kali sesuatu target yang lu
bentuk ini tidak tercapai, pada akhirnya lu akan gampang apa? Gampang kecewa. Apa gunanya kalau misalnya kayak kita bikin banyak target, tapi juga ya udah kebanyakan tuh susah banget untuk kayak kita capai dengan waktu yang spesifik. Jadinya apa? Ketika kita terlalu controlling sama hidup kita, sama diri kita sendiri, akan datang banyak kekecewaan yang pada akhirnya akan mendatangkan banyak ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Jadi untuk apa? Pertanyaan satu aja, kita tarik lagi ke akarnya. Apa gunanya hidup kalau misalnya kayak kita kecewa terus setiap hari sama diri kita sendiri, ya? Ibarat di situ, kartu King of Wands di sini, Lord of Wands atau King of Wands, ya. Gue mau tarik lagi satu kartu lagi deh untuk cari tahu maksudnya apa. Kalian akan banyak berurusan dengan seseorang yang zodiaknya Sagittarius, ya. Mungkin dalam bentuk percintaan, ada juga dengan Leo, ya. Jadi ada dua zodiak yang akan banyak berurusan dengan kalian, orang-orang dengan zodiak Leo dan orang-orang dengan zodiak Sagittarius. Oke? Cuman yang gue bilang begini, tema sekarang nih yang paling besar tuh banyak hubungannya dengan keberanian. Gue mau cek dulu ini keberanian dalam cinta, dalam pekerjaan atau gimana ya. Oke, kebanyakan berhubungan dengan pekerjaan. Ingat gak sih kayak itu motonya Tokopedia atau apa sih yang mulai aja dulu gitu. Pokoknya ibaratnya dibilang kayak motonya sekarang itu mulai aja dulu. Jangan takutin apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Jangan yang kayak aduh gue takut lah gini-gini atau gue takut kayak gitu-gitu. Jadi kan nggak mulai sama sekali, kan sangat disayangkan. Ya nggak sih? Karena balik lagi, kartu Dream Protector ini adalah kartu Emperor. Oke? Ini juga zodiak Aries ya. Jadi gue ngerasa Scorpio ya, surprise, kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang zodiak api ya, mau itu dalam pekerjaan, pertemanan maupun percintaan dalam waktu terdekat ini ya. Yang gue bilang begini, ketika ramalan kalian tuh banyak dikelilingi oleh elemen api, ya di sini King of Wands itu api, ya Lady of Wands itu api, di sini Emperor itu Major Arcana api juga ya. Jadi ketika kalian dikelilingi oleh api, berarti ada banyak yang harus kalian pelajari dari elemen api. Dan elemen api itu reaktif, elemen api itu spontan, elemen api itu selalu siap bertindak, elemen api itu pemberani, ya, dan elemen api itu dominan. Dan Scorpio, ya, kalian nggak tahu, mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu bahwa Scorpio itu dipimpin oleh planet Mars, dan planet Mars itu adalah planet yang berhubungan dengan aggression, tindakan, proaktivitas, inisiatif, ya. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan ketika merencanakan sesuatu, ya. Karena percaya deh Scorpio, gua apa ya, gua udah nggak perlu kayak meragukan kalian kok. Di kebanyakan kasus Scorpio itu, ya, sampai di titik ini, kalau misalnya ada sesuatu yang sudah ingin kalian lakukan atau ingin kalian kerjakan, ya kemungkinan besar kalian udah pikirkan baik-baik kok. Kemungkinan besar rencananya sudah mateng kok. Cuman, perencanaan itu tidak bisa dibuktikan hasilnya baik atau tidak kalau misalnya kalian tidak mulai menjalani sekarang. Kalau misalnya kayak kalian selalu kayak berpikir, ya udahlah kayak gue tunggu dulu aja, gue takut nih kayak gini, takut terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi gue, ya itu tidak akan selalu terjadi dengan ekspektasi lu. Ya, jadi balik lagi, moto yang paling penting untuk kalian apa? Ya, jangan takut sama masa depan, jangan takut sama hal-hal yang tidak terduga, dan yang paling penting, mulai aja dulu. Ya, mau itu dalam pekerjaan, mau itu dalam percintaan, pokoknya mulai aja dulu. Gue suka sama ini orang, tapi gue nggak tahu ini orang suka sama gue. Nggak apa-apa, mulai kejar aja dulu, mulai bertindak aja dulu. Coba ngomong dulu sama dia, coba diajak ngomong, ajak pergi, ajak ngopi, dan segalanya. Ya, pekerjaan, atau kayak lu mau bilang kayak, gue baru mau mulai sih buka usaha gue sendiri, tapi gue nggak tahu apakah gue tuh mampu atau tidak. Nggak apa-apa, mulai aja dulu, mulai dulu kecil-kecilan. Yang penting ada hasilnya, yang penting ada progresnya, ya. Ten of Cups. Ini diafirmasi ke gue malah, dia bilang kayak, iya yang kamu ngomongin tadi itu udah benar, good job Kevin. Ya jadi gue bilang, oke, Ten of Cups. Ada kartu Queen of Cups juga di sini ya. Sepertinya dalam ranah percintaan kalian akan banyak berurusan dengan orang-orang dengan elemen zodiak Cancer ya. Di sini Queen of Cups itu zodiak Cancer dan juga Virgo. Oke, jadi sepertinya dalam percintaan ya, kalau bisa kayak kalian mengharapkan untuk mencari pasangan dalam waktu terdekat, ada kemungkinan kalian akan bertemu atau berkenalan dengan orang-orang yang zodiaknya itu Cancer ataupun Virgo ya. Ada dua di sini dan dua-duanya ini bagus prospeknya ya, karena balik lagi, kartu pertama yang keluar itu diawali oleh kartu Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah kartu harmoni, ini adalah kartu emotional fulfillment, ini adalah kartu kita bilang apa ya, chemistry yang sempurna ibaratnya. Dan gue ngerasa itu kena nih dengan dua kartu ini. Ya, kena nih dengan dua kartu Queen of Cups dan Hermit card di sini. Jadi, ya bisa ditunggu, ya bisa diharapkan dari situ. Oke, cuman yang gue bilang begini, jangan sampai kalian tuh kebanyakan menunggu. Ya, jangan sampai kalian kebanyakan menunggu. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran hidup untuk kalian sih ya, untuk kedepannya juga gitu. Nggak cuma dari video ini, nggak cuma untuk 1 bulan ini, nggak cuma untuk 1 tahun ini. Oke, kalau misalnya kalian pelajari ya, mengenai bentuk zodiak kalian, kalajengking. Kalajengking itu sebenarnya jarang menyerang
tanpa sebab. Ya, kalajengking tuh lebih cenderung menunggu. Mereka tuh pasif. Tapi ketika mereka tahu bahwa kayak wah ada sesuatu yang mengancam gue nih, ya udah baru gue perang. Ya, dan itu sebenarnya positif negatif kita bilang enggak kok, enggak selalu itu baik atau jelek ya. Tapi sekarang pembelajarannya bagi para Scorpio, bagaimana cara kita untuk belajar untuk lebih proaktif untuk mengejar apa yang kita inginkan. Jangan tunggu sampai kita ditoel dulu atau disentil dulu baru bergerak. Ya, itu karena kalau misalnya kayak kalian menginginkan kesuksesan itu cuma akan terjadi ketika kalian sudah memulai. Dan kalau misalnya kayak kalian belum memulai sekarang, ya belum mulai itu takut ini takut itu, aduh takut nanti kayak bangkrut lah, aduh takut nanti dia nggak suka sama gue malu lah. Kalau misalnya masih takut-takut kayak gitu, nggak akan ada progres. Ibaratnya di situ untuk kalian para Scorpio. Oke? Begitu saja untuk ramalan kali ini. Semoga saja resonate ya untuk kalian. I will see you soon. Have a really nice day and bye-bye.